Kalian pernah kan lihat sebongkah batu? Nah, apakah kalian pernah bertanya dari mana batu itu berasal? Kemudian apa sih isi kandungan dari batu tersebut? Dan apakah batu tersebut bisa mengalami pelapukan atau tidak? Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang mineral batuan dan pelapukan pada batuan. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Nah, ikuti terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Prayudi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Kimia angkatan 2017 dengan nomor NIM 171630921. Nah, sebagaimana pembukaan di awal tadi, kita akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai mineral, batuan, dan pelapukan pada batuan. Nah, langsung saja tanpa berpanjang-panjang atau membuang waktu, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan mineral dan bagaimana perbedaannya dengan batuan? Nah, di sini ditanyakan yaitu apa yang dimaksud dengan mineral dan apa perbedaannya dengan batuan. Nah, mineral sendiri yaitu merupakan padatan senyawa kimia homogen, yang dimana dia termasuk anorganik, yang memiliki bentuk struktur, yang dimana biasa disebut dengan sistem kristal, dan terbentuk secara alami di alam. Nah, itu pengertian dari mineral. Jadi dia padatan senyawa kimia, ya, kemudian terbentuk secara sistem kristal dan terbentuk secara alami di alam. Nah, perbedaannya dengan batuan, batuan itu sendiri merupakan benda padat, ya, benda padat yang terbentuk dari magma yang terbuat secara alami dari mineral. Nah, ini poinnya, terbuat secara alami dari mineral dan atau mineraloid. Nah, itu dia perbedaannya. Jadi mineral itu adalah zat penyusun dari batuan. Batuan adalah terbentuk dari beberapa mineral. Nah, itu perbedaan antara mineral dan batuan. Pertanyaan kedua. Nah, di pertanyaan kedua ini, bagaimana cara kita dapat mengenal suatu mineral? Nah, kan ini di luaran sana kita tidak tahu ilmunya bagaimana, apakah ini mineral atau non mineral. Nah, di sini kita dapat mengenal dua cara untuk mengenal suatu mineral atau tidak. Cara yang pertama yaitu dengan melihat sifat fisiknya. Nah, sifat fisiknya di sini terdiri dari yang pertama bentuk kristalnya, yang kedua berat jenisnya, yang ketiga bidang belah, yang keempat warnanya, yang kelima kekerasan, yang keenam goresan, dan yang ketujuh atau terakhir yaitu kilapnya. Nah, itu yang dapat kita kenali secara fisik mineral tersebut. Jadi secara nampak kita lihat dengan mata kepala. Sedangkan cara yang kedua, kita bisa mengenali mineral melalui sifat kimiawinya. Nah, sifat kimiawi ini ya umumnya menganalisis difraksi sinar X. Nah, cara ini tergolong umumnya sangat mahal dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, berdasarkan senyawa kimianya, nantinya sifat kimiawi ini akan didapatkan dua, yaitu yang pertama mineral silikat dan yang kedua mineral non silikat. Pertanyaan ketiga, bagaimana mengklasifikasi batuan berdasarkan proses terbentuknya? Nah, itu pertanyaan ketiga. Jawabannya yaitu dalam proses pembentukan batuan yang tadi dijelaskan dari magma, ya, di sini dapat kita bagi jenis batuan berdasarkan prosesnya itu menjadi
tiga. Nah, yang pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga yaitu batuan metamorf. Betul sekali. Sekarang kita bahas satu persatu. Nah, batuan beku. Batuan beku adalah, ya namanya juga beku, berarti ada proses pembekuan. Jadi di sini batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin, kemudian mengalami pengerasan atau pembekuan melalui proses pengkristalan atau tanpa proses pengkristalan, baik di bawah permukaan tanah maupun di atas permukaan tanah, yang dimana biasa disebut plutonik dan vulkanik. Nah, itu penjelasan dari batuan beku. Kemudian batuan sedimen. Nah, dari kata sedimentum yang artinya endapan. Ya, jadi batuan ini adalah batuan yang sudah mengalami perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, dan pada akhirnya mengalami pengendapan di dalam air. Contohnya gunung meletus, kemudian magmanya keluar. Nah, posisi gunung ini berada di pinggir laut. Nah, magma yang turun itu magma yang mengalir berpindah dari mulut gunung sampai ke laut. Nah, yang sampai ke laut inilah yang akan mengalami proses sedimen atau pengendapan menjadi batuan endapan atau batuan sedimen. Kemudian yang ketiga, batuan metamorf, dari kata metamorfosis, ya. Ada namanya perubahan. Berasal dari kata meta, yaitu berubah, dan morf yang itu benda. Jadi perubahan benda atau perubahan batuan. Nah, dari sisi istilah dapat kita simpulkan bahwa batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari batuan asalnya, yang tadi batuan beku dan batuan sedimen, yang mengalami perubahan bentuk. Nah, ini yang mengalami perubahan bentuk yang dipengaruhi oleh tekanan dan suhu. Nah, itu pengertian dari batuan metamorf. Pertanyaan keempat ini yaitu apa yang dimaksud dengan pelapukan batuan? Nah, pelapukan batuan di sini dapat didefinisikan sebagai perusakan batuan menjadi batuan yang lebih kecil. Jadi perusakan batuan menjadi batuan yang lebih kecil yang dipengaruhi oleh apa? Oleh temperatur atau sinar matahari. Kemudian air juga dapat mempengaruhi atau dapat memberi pelapukan pada batuan. Kemudian dipengaruhi oleh organisme atau makhluk hidup. Pertanyaan yang kelima, dan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya itu, bagaimanakah proses terjadinya pelapukan itu pada batuan? Nah, di sini ada salah satu ahli yang mengemukakan pendapatnya, yaitu yang bernama Verstappen. Ya, dia menyatakan bahwa pelapukan yang terjadi pada batuan itu dibagi menjadi 3 golongan, ya, yaitu yang pertama pelapukan fisik, yang kedua pelapukan kimiawi, dan yang ketiga adalah pelapukan biologis. Nah, ini pembagian menurut Verstappen. Nah, pelapukan fisik ini adalah proses hancurnya batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang diakibatkan oleh sinar matahari atau air hujan tanpa disertai perubahan susunan material. Ya, jadi kata kuncinya itu perubahan dari besar menjadi kecil, dan yang kedua tanpa ada perubahan susunan material. Itu namanya pelapukan secara fisik. Yang terjadi pelapukan itu hanya pada fisiknya saja. Jadi batu kalau lapuk atau dibagi menjadi kecil, nah di situ yang berubah hanya ukurannya, tapi susunan materialnya tidak berubah. Dan yang kedua, pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan kimiawi ini ya sama tadi, merupakan penguraian batuan menjadi lebih kecil akibat penguraian secara kimia. Nah, di sini ada kata kuncinya, penguraian secara kimia. Dari mineral-mineral batuannya
menjadi atau menghasilkan perubahan susunan materialnya. Jadi ada proses kimia yang mengakibatkan perubahan susunan material yang ada di dalam batu tersebut. Nah, contoh saja reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi ini terjadi pada besi. Jadi batuan yang terdapat kandungan besi itu akan bisa mengalami reaksi oksidasi atau reaksi pengkaratan. Yang terakhir, pelapukan biologis merupakan penguraian batuan akibat kegiatan organisme, entah itu tumbuhan ataukah hewan maupun manusia yang dapat merusak batuan tersebut.